Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya selaku ketua atas nama Nur Alvin. Di sebelah kiri saya ada Fadila Febrianti. Di sebelah kirinya ada Mega Virginia. Dan yang di ujung ada Ratna Sari. Di sini kami akan melakukan pembagian mengenai studi kasus tentang jenis-jenis media pembelajaran dan materi pembelajaran bahasa Indonesia SMP dalam kurikulum Merdeka. Pertama, kita akan membagi tugas masing-masing mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Nah, jenis-jenis media pembelajaran itu ada 7. Yang pertama, grafis. Kemudian yang kedua ada media proyeksi. Kemudian yang ketiga ada media 3 dimensi. Dan yang keempat ada media video atau televisi. Yang kelima ada media audio atau radio. Yang keenam ada media komputer multimedia. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada e-learning atau e-learning atau m-learning. Nah, pertama, siapa yang ingin mengambil media grafis dan media proyeksi? Angkat tangan. Saya ketua. Ya, Saudari Ratna, kenapa ingin mengambil media grafis dan media proyeksi? Ini mengambil media grafis dan media proyeksi karena saya ingin mengambil media grafis dan media proyeksi karena media proyeksi dia mempunyai persamaan dengan media grafis dalam arti menyajikan rangsangan visual. Rangsangan visual adalah rangsangan yang timbul karena melihat suatu gambar, pola, dan lain sebagainya. Oke, jadi Saudari Ratna akan mengambil 2 jenis media pembelajaran. Yang pertama jenis media grafis dan yang kedua ada media proyeksi. Oke, jadi jenis-jenis media pembelajaran ini sisa 5. Nah, kemudian yang 3 dan 4 yang ingin mengambil media 3 dimensi dan media video atau televisi siapa? Saya. Oh ya, saudari saya Fadila Febrianti, kenapa ingin mengambil media 3 dimensi dan media video dan televisi? Karena saya cukup tertarik dengan dua media ini, itu media di televisi dan media video atau televisi. Oke, terima kasih saudari saya Fadila Febrianti yang ingin mengambil media 3 dimensi dan media video atau televisi. Karena dia sangat tertarik dengan jenis media ini. Kemudian yang kelima dan keenam media audio atau radio dan media komputer multimedia, siapa yang akan mengambilnya? Oke, saudari Mega Virginia, kenapa ingin mengambil media audio atau radio dan media komputer multimedia? Menurut saya untuk generasi sekarang media audio radio itu sering digunakan anak-anak karena mereka mulai malas untuk melakukan kegiatan membaca. Sedangkan media komputer multimedia menurut saya itu menarik anak-anak untuk belajar kembali untuk melakukan kegiatan membaca karena dengan komputer multimedia itu kita bisa merekayasa atau mengatur bagaimana media dalam pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada pelajar. Oke, baik, terima kasih saudari Mega Virginia. Telah mengambil jenis-jenis media pembelajaran yaitu media audio atau radio dan media komputer multimedia. Nah, yang terakhir itu ada jenis media e-learning, e-learning, e-learning. Nah, karena sisa 1 dan tinggal saya yang belum kebagian, maka saya akan mengambil yang terakhir ini tentang jenis media pembelajaran e-learning, e-learning, e-learning. Itulah tadi mengenai pembagian jenis-jenis media pembelajaran. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembagian materi di materi kedua, yaitu materi pembelajaran kedua, yaitu materi pembelajaran bahasa Indonesia SMP pada kurikulum Merdeka di kelas 8. Di bab 2 membuat iklan, slogan, dan poster ada 4
ada 4 judul subbab. Yang pertama itu menulis slogan, yang kedua membuat poster, yang ketiga membuat iklan, dan yang keempat menulis kalimat persuasif dan imperatif dalam gambar iklan. Teman-teman sekalian, siapa yang ingin mengambil subbab di bab 2 ini tentang membuat iklan, slogan, dan poster? Saya. Ya. Jadi saya akan mengambil materi dari bab 2 dengan 4 subbab. Yang pertama menulis slogan, yang kedua membuat poster, yang ketiga membuat iklan, yang keempat menulis kalimat persuasif dan imperatif dalam gambar iklan. Oke, jadi saudari saya Fadila Berganti ingin mengambil semua subbab yang ada di bab 2 mengenai membuat iklan, slogan, dan poster. Nah, kemudian di bab 3 mengenai menuliskan artikel ilmiah populer. Siapa yang ingin mengambil sub-sub bab yang ada di dalam bab 3? Saya jadi di bab 3 bagian menuliskan artikel ilmiah populer, saya akan mengambil subbab 3 subbab, yaitu subbab yang pertama mengenal artikel ilmiah populer, subbab yang kedua memahami ciri-ciri artikel ilmiah populer, dan subbab yang ketiga mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Jadi mengapa saya mengambil subbab yang ini? Karena pembelajaran sekarang itu lebih banyak dalam menggunakan artikel ilmiah, membaca, membuat, dan menemukan bagian-bagian yang lain dalam artikel ilmiah. Saudara membuat videonya, jadi saudara membuat videonya ingin mengambil 3 subbab dalam bab 3 ini mengenai menuliskan artikel ilmiah dan populer. Kemudian ada sisa 3 lagi subbab pada bab 3 ini. Apakah saudari saya Ratna ingin mengambilnya? Saya akan melanjutkan materi pada bab 3 yang terdapat 3 subbab yang pertama itu. Yang pertama itu ada cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Yang kedua ada 5 langkah penulisan artikel ilmiah populer. Dan yang ketiga ada membandingkan kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim. Oke, terima kasih saudari saya Ratna Sari karena dalam mengambil sisa subbab dari bab 3 ini mengenai menuliskan artikel ilmiah populer. Nah, kemudian karena sisa bab 4 yang belum diambil dan subbabnya itu cuma 2, yaitu mengenal karya fiksi dan menemukan unsur karya fiksi. Jadi bab 4 ini saya sendiri yang akan mengambilnya, yaitu tentang di bab 4 ini tentang mengulas karya fiksi. Baik, mungkin itu saja video pembagian kali ini. Saya ketua menutup video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.